Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama gue Nurkamila Rusda, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Nah, pada learning journal pertemuan ke-7 ini akan membahas terkait unsur-unsur skenario dalam film. Nah, kemarin tuh cuman di judulnya ini harusnya teknik dalam produksi film gitu. Nah, apa aja sih yang dibahas di sini tuh ada format penulisan skenario, logika bahasa, rasionalisasi data, wawancara, studi pustaka, dan data visual dalam film. Nah, langsung aja. Di yang pertama itu ada format penulisan skenario. Gimana sih format penulisan skenario? Format penulisan skenario yaitu sebelumnya mau ngasih tahu, skenario itu merupakan sebuah karya tulis teknis yang digunakan sebagai acuan dalam produksi film. Nah, artinya dalam penulisan skenario ini ada aturan yang terkait dengan perfilman itu sendiri. Format penulisan itu pertama itu ada margin dalam format penulisan skenario itu pertama batas atasnya itu 1 inci, batas bawahnya 1 inci, batas kanan 1 inci, dan batas kiri 1,5 inci. Selanjutnya itu hurufnya. Kebanyakan pada semua skenario film yang ada biasanya menggunakan huruf atau font Courier. Ininya ukurannya itu 12. Boleh saja pakai font atau huruf yang lain untuk membuat film sendiri, tapi kalau menulis skenario untuk production house atau TV sebaiknya gunakan font yang sudah menjadi standar perfilman tadi tuh, yaitu Courier 12 VT. Nah, terus halaman untuk FTV yang 70 menit bisa 60 sampai 65 halaman, dan untuk film 90 menit bisa 70 sampai 80 halaman. Nah, selanjutnya itu spasi. Spasi tiap elemen pada skenario itu antara elemen scene heading, deskripsi, dan nama tokoh itu 2 spasi. Sedangkan uraian, deskripsi, dan dialog itu 1 spasi. Nah, kalau margin, scene heading, dan deskripsi rata dengan margin kertas. Nah, dalam lembar skenario ada beberapa elemen-elemennya. Di antara lain yaitu judul. Judul itu biasanya itu ada di tengah halaman dan di bawah judul ditulis nama penulisnya. Terus scene-nya ini, scene kan itu adegan atau kejadian pada satu set. Scene adalah salah satu bagian terpenting dalam skenario. Membentuk scene terdiri atas beberapa elemen. Yang pertama itu ada scene heading. Scene heading itu keterangan di mana dan kapan adegan tersebut terjadi. Sedangkan terus ada selanjutnya itu ada deskripsi. Deskripsi berisi tentang keterangan suasana, tempat kejadian, menjelaskan siapa tokoh yang ada dan peristiwa yang terkandung dalam scene itu. Terus ada nama tokoh. Nama tokoh itu jika tokoh tersebut berdialog, nama tokoh ditulis di bawah di deskripsi. Jadi tulisnya itu di bawah deskripsi dan posisinya ditaruh di tengah, lalu di bawahnya dialognya gitu. Terus ada dialog itu tadi di bawah nama tokoh ya. Terus beatnya itu istilah beat skenario itu tak jauh berbeda dari musik. Jadi musiknya dalam penulisannya harus menggunakan buka kurung dan tutup kurung dan huruf kecil semua. Terus transisi adalah peralihan dari scene 1 ke scene berikutnya. Biasanya menggunakan istilah cut to, fade out, fade in, dan dissolve. Fade in adalah tanda awal dimulainya cerita, ditulis di halaman pertama di sebelah kiri dan di sebelah kiri atas sebelum scene 1. Fade out adalah menandakan akhir dari cerita film, ditulis di bawah scene terakhir. Jadi kalau fade in itu ditulisnya di halaman pertama di sebelah kiri atas sebelum scene 1. Nah, kalau fade out itu ditulis di bawah scene terakhir. Terus selanjutnya itu ada logika bahasa. Logika bahasa itu apa sih? Logika sendiri itu kan artinya pemikiran. Nah, bahasa itu ya bahasa. Jadi logika bahasa itu penyampaian hasil pemikiran yang dituangkan dalam bahasa, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada rasionalisasi data.
Rasionalisasi data dalam film dokumenter adalah proses menggabungkan, mengorganisasi, dan menyajikan informasi atau data yang kuat secara logis dan sistematis dalam film tersebut. Hal ini dilakukan agar pemirsa dapat dengan jelas memahami pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat film tersebut. Nah, rasionalisasi data membantu membangun kepercayaan pemirsa terhadap informasi yang dinyatakan di dalam film tersebut gitu. Terus selanjutnya itu ada wawancara. Wawancara dapat dikatakan sebagai percakapan antara dua atau lebih orang, interview atau interviewer, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi. Itu wawancara dalam film ini nih, kalau dalam film dokumenter kan biasanya tuh ini kan dari kisah nyata. Nah, biasanya itu suka ada saksi mata. Jadi mewawancarai saksi mata dan para pembicara dalam sebuah peristiwa, misalnya kebakaran, kapal terbang jatuh dan hancur atau peristiwa lainnya untuk konsumsi siaran berita menjadi sebagian kecil dari aspek tanggung jawab reporter dalam menghimpun berita. Nah, melakukan wawancara juga merupakan salah satu kegiatan utama buat para hostess dalam acara talk show gitu. Nah, selanjutnya ini ada studi pustaka. Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan, tesis, dan disertasi. Terus ada data visual dalam film. Data visual dalam film itu tuh apa sih? Di sini nih ada dua. Nah, pertama definisinya dulu ya dibahas. Visualisasi data dalam film adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan informasi atau data melalui visual dalam konteks naratif dan dari film guna meningkatkan pemahaman audiens terhadap cerita atau topik tertentu dengan cara yang lebih menarik, seperti itu. Jadi biar apa sih, dari film ini si audiens ini pemahamannya itu terhadap cerita itu jadi lebih menarik, itu dibuat lebih menarik. Terus manfaat dari visualisasi data ini untuk mempertimbangkan konteks cerita dan tujuan komunikasi. Visualisasi data yang baik harus berkaitan dengan narasi film, tidak mengubah alur cerita. Nah, poinnya tidak mengubah alur cerita, harus mempertimbangkan audiens sehingga informasi dapat disajikan dengan cara yang paling efektif dan mudah dimengerti. Jadi selain menarik, itu juga harus mudah dimengerti gitu sama audiensnya. Selanjutnya itu ada beberapa pertanyaan dari ini ya, anak-anak kelas. Ada satu pertanyaan yang dimaksudkan tadi dibahas logika bahasa. Nah, gimana buat film yang kayak Bernard Baer itu tuh, yang pakai bahasanya kan kayak gak ada kata-kata gitu loh, nggak ngomong, dia itu kayak Bernard Baer terus Oscar Oasis gitu. Nah, itu gimana? Itu kan nggak ada bahasanya. Terus dijawab sama anak kelas yang lain dan sama presentator juga bahwasannya yang kayak Bernard Baer atau Oscar Oasis juga itu masuk ke dalam logika bahasa, tapi mereka menggunakan bahasa tubuh gitu. Kayak mereka menampilkan mimik marah, terus menampilkan mimik apa sih, haus gitu loh, bahasa tubuh sedang haus, sedang lapar gitu. Biarpun kita nonton film itu juga, biarpun mereka nggak ada bahasanya, tapi kita ngerti kan kalau dia lagi sedang marah, dia lagi sedih gitu tuh, kayak nangis, tapi nggak ngomong kalau dia lagi sedih gitu, bahasanya cuman gitu doang. Nah, itu tetap masuk ke logika bahasa. Seperti itu teman-teman. Oke, sepertinya sekian pada Learning Journal pertemuan ke-7 ini. See you next time. Minggu depan kita UTS. Semangat semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.